toko-toko retail. Kita tahu ini banyak sebenarnya toko retail yang tutup begitu. Artinya kalau menurut Anda, apakah ini sebatas purchasing power yang melemah begitu? Atau sebenarnya ada shifting priorities atau consumer confidence yang juga berubah? Sebetulnya masalahnya cukup kompleks. Kesatu, memang ada tadi shifting Hari Raya Idul Fitri. Kedua, adanya daya beli yang menurun, dan ketiga adanya hal-hal yang lain yang belum tersedianya barang di Indonesia sehingga daya beli ini sebagian tersalur ke luar negeri. Dan hal yang lain adalah juga berusaha di Indonesia itu sebetulnya cukup berat. Kenapa? Tadi saya bilang belum singgung tentang cost of fund, biaya uang untuk investasi. Seharusnya kalau kita investasi, ini kan rangkaiannya global sekali ya. Jadi kita buka toko, nyerap tenaga kerja. Paling nggak berapa? 6, 7. Kalau kita department store ya ratusan ya. Nah itu kan akan terus bergulir kan. Nah nanti kalau yang karyawan kerja siang makan siang juga kan akan menggiatkan restoran, rumah makan dan lain-lain. Nah kalau dilihat saat ini interest di kita itu di Indonesia udah 5,75%. Nah, sedangkan di tempat lain itu interestnya akan lebih murah gitu. Misalnya di Thailand itu interestnya cuma berapa 1,22 sampai 2%. Kemudian Vietnam 4,5%. Jadi biaya cost of fund ini benar-benar bisa lebih rendah. Baik. Jadi kita itu dalam berusaha juga ongkosnya kan lebih murah. Artinya Bapak menilai pemangkasan suku bunga ini sebenarnya sudah cukup urgent untuk dilakukan dalam waktu dekat. Betul. Baik. Dan apakah kalau memang pemangkasan ini bisa dilakukan, harapan kita kan di bulan Juni ini akan ada pemangkasan. Untuk sektor retail ini bisa langsung bergairah atau tetap saja ini akan membutuhkan waktu 1 kuartal ke depan? Ya, jadi gini, retail ini sangat dinamik. Selain tadi saya bilang retail is detail, tapi kita juga dinamik. Bagaimana kita bisa terus menambah toko agar konsumen ini lebih dekat. Kalau dulu kan macet ya, orang dari Tangerang belanja ke Jakarta. Sekarang di Tangerang pun mall juga udah hebat-hebat sekali, malahan di Kerawang udah ada factory outlet dan lain-lain. Tetapi pertumbuhan kepada kota dulu provinsi, sekarang ke kota madya atau kabupaten, ini kan juga harus dilayanin gitu. Kalau enggak mereka mesti jauh-jauh ke kota provinsi untuk belanja. Nah, kesempatan itu harus kita gunakan. Jadi kita efisien, biaya untuk investasi nggak terlalu tinggi. Nah kalau di bank sendiri mungkin spreadnya terlalu tinggi ya, terima deposito sekian, dia keluarkan pinjaman atau loan sekian. Nah ini kalau bisa lebih kecil lagi, tentu buat kita para peritel ini akan lebih ekspansi gitu. Dan ujung-ujungnya dari data BPS juga lagi ya, ujung-ujungnya adalah konsumsi rumah tangga ini yang drive lebih dari 50% dari pertumbuhan ekonomi kita. Jadi sebenarnya dilihat ini digerakkan tentu udah akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau masih poco-poco ya nanti kemudian importnya masih pakai lagi urusan dipersulit lagi, aduh akan repot. Sedangkan yang importnya nggak legal, karena apa? Karena kita ini semua anggota Apregindo itu benar-benar pengusaha kerah putih kayak saya ini putih. Karena kalau mereka mau impor itu mengajukan permohonan untuk pakaian jadi ya. Mudah-mudahan nanti untuk alas kaki udah mulai mudah-mudahan bisa dilepaskan. Tapi sebenarnya pakaian jadi pun nggak perlu. Yang jadi masalah itu bukan impor resmi. Karena mereka terkontrol. Tapi impor ilegal. Yang itu bisa dibilang ilegal karena di pasar juga banyak sekali, kelihatan kasat mata. Tapi kan sebenarnya sudah ada Satgas, Pak. Apakah Bapak menilai sudah efektif? Memang ada Satgas ilegal import ini ya. Tapi udah ada belum sih yang ditangkap? Kalau di TV sering kali itu ditangkap. Tentang narkoba, tentang macam-macam narkobanya juga kelihatan obatnya macam-macam. Ini kok belum ada tangkep-tangkepan gitu. Mungkin kurang vitamin atau apa jadi biar lebih
Baik, tapi ini sebenarnya menarik ya Pak kalau kita bicara sektor retail di saat memang terbukti ada pelemahan dari konsumsi rumah tangga, tapi ketika ada produk-produk seperti konser atau tren dari boneka tertentu, ini sold out-nya cepat sekali Pak di tengah masyarakat. Apakah ini artinya memang purchasing power itu melemah atau ya tadi ada perubahan prioritas saja? Ya, minat atau tren sesuatu produk memang sangat mempengaruhi dalam berbelanja. Kadang-kadang mereka rem belanja ini, tapi saya kepingin beli boneka tadi. Nah itu memang terjadi seperti itu. Namun yang saya usulkan adalah bagaimana kita bisa juga mengadakan promosi yang lebih lagi. Apakah wisata belanja ke Indonesia ini bisa dihidupkan. Nah, itu tujuannya apa? Kenapa? Wisata belanja itu akan meningkatkan pariwisata. Nah, pariwisata ini bukan hanya untuk retail, tapi bagaimana dia menikmatin alam dan lain-lain. Coba CNBC juga cek berapa jumlah wisatawan ke Thailand, compare yang ke Indonesia. Aduh. Tapi mungkin tidak Pak, wisata belanja ini bisa melebihi negara-negara tetangga kita apabila ternyata pajak barang mewahnya ini masih tetap lebih rendah di negara lain. Ya, memang saat ini biaya masuk ya untuk apparel itu 25%. Kalau di Singapura 0. Di Malaysia ada berapa? Saya lupa 10% atau berapa. Paling tinggi itu Filipina 15 atau berapa. Tapi mereka masih sangat di bawah Indonesia gitu. Jadi sebenarnya tujuannya kalau negara kita ini kuat di dalam memproduksi, nggak perlu takut. Tapi kelemahannya di dalam produksi ini yang tidak diperbaikin. Jadi gimana mau sampai kapan gitu. Lah lama-lama kelindes kan, kelindes jadi makin keadaan makin tidak kondusif untuk retail, untuk wisata belanja. Padahal mengundang wisatawan itu benar-benar efeknya multi kompleks. Mereka kepengen spa, dan ujung-ujungnya adalah kuliner ya, jadi banyak sekali. Baik, artinya yang harus dibenahi oleh pemerintah ini juga mungkin awalnya dari sektor manufaktur kita, terutama untuk tekstil dan juga alas kaki yang saat ini memang belum terlihat ada improvement begitu ya. Ya, jadi sebetulnya ya, pendapat saya, harusnya kita itu sudah kayak cacing kepanasan karena ekonomi kita malahan kuartal pertama di tengah pemerintahan yang baru ini kok turun jadi 4,87. Itu ya harusnya semuanya udah, oh apa yang harus saya lakukan? Harusnya tiap kementerian dikasih aja pekerjaan, bikin usulan apa yang dilakukan oleh kementeriannya gitu. Iya kan? Jadi itu kan akan menunjang bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh. Tanpa adanya pemikiran dan detail pelaksanaan, nggak bisa. Ada aja belum bisa diimplement, apalagi nggak ada. Based on sewaktu-waktu ngomongnya gitu kan. Baik.